perhatian, kita berjumpa lagi pada video Jagatalit. Kita masih menggali bersama-sama tentang kemanusiaan kita, tentang tubuh kita ini yang selalu kita bawa kemana-mana. Pada episode yang lalu kita semua sudah mengerti, memahami bahwasanya tubuh kita ini walaupun ini bisa juga disebut benda, tapi benda yang hidup. Artinya segala unsur yang berada di dalam diri kita itu mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan-pertumbuhan ini tentu saja ada yang mengendalikan, dan pertumbuhan-pertumbuhan ini juga memiliki ketentuan-ketentuan dan memiliki batasan-batasan. Pada kali ini kita akan mencoba lebih mengenali lagi bagaimana fisik kita, mengenali bagaimana jasmani kita ini, dimana kita akan mencoba lebih memahami bentuk dari kemanusiaan kita, wujud dari manusia kita. Jadi perkadang di dalam pemahaman spiritual yang muncul dari kedalaman diri kita, bahwasanya kita diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Sang Pemilik ini, seolah-olah kita diciptakan untuk bisa berdiri. Ya, artinya apa? Di dalam bentuk yang terjadi di dalam kemanusiaan kita, tubuh kita ini adanya organ kaki itu difungsikan untuk kita itu bisa berdiri, atau fungsi yang lainnya untuk bisa berjalan. Nah, jadi tubuh kita ini tidak difungsikan, tidak dirancang hanya sekedar untuk tiduran, untuk rebahan. Namun ada komponen-komponen, ada organ-organ yang memang dirancang secara khusus. Luar biasanya kadangkala kita tidak mengetahui bahwa bentuk dasar dari tubuh kita ini sebenarnya bisa dikatakan bilateral simetri. Apa artinya bilateral simetri perkataan? Ya, bilateral simetri ini hanya bisa dipahami pada saat kita itu mengenali tubuh kita dari bagian luar. Ya, sebab di dalam Jagatalit, di dalam pemahaman Jagatalit, pada saat kita itu mengenali diri kita, mengenali tubuh kita itu ada yang disebut tubuh bagian luar dan ada disebut tubuh bagian dalam. Dan itu masing-masing memiliki penjelasan yang bisa kita ketahui. Dan memang kelihatannya Gusti sendiri, Sang Pencipta sendiri itu memberi kesempatan kita untuk mengetahui, sehingga kita menjadi genaplah pengetahuan kita, menjadi kuatlah rasa syukur kita bahwa di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu telah ada bentuk-bentuk perencanaan yang luar biasa, yang mungkin sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana muasa Sang Pencipta itu merancang ini semua. Terkadang pada episode kali ini kita mencoba untuk mengenali tubuh bagian luar dulu, yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa bentuk dasar dari tubuh kita ini adalah bilateral simetri. Artinya apa? Tubuh kita itu bisa dibelah kiri dan kanan dalam keadaan posisi berdiri. Itu antara bagian kiri dan bagian kanan itu di dalam ilmu kesimetrian itu ada dua hal yang sama. Seperti halnya kita itu terpantul di dalam sebuah cermin ya. Pada bagian tubuh kita itu kalau dibelah pada bagian kiri, apa saja yang ada di dalam bagian kiri itu juga terdapat pula pada bagian yang sebelah kanan. Kenapa demikian? Rupanya kalau kita menyelami, memahami bagaimana organ-organ yang terlihat dari tubuh bagian luar ini, semuanya itu memiliki fungsi-fungsi dan memiliki keseimbangan. Ini bahasa sederhananya, bahasa sederhana kita. Seolah-olah Sang Pencipta itu tidak hanya memberi kita itu satu pilihan,
tetapi memberikan banyak pilihan. Nah, seolah-olah di dalam pemahaman dan keyakinan kita, mungkin kita diberikan semacam cadangan ya. Jadi kalau pada bagian organ pada bagian kiri kita itu mengalami masalah, mungkin masih bisa ditopang dan kita masih bisa menjalankan peran-peran kita itu dengan organ yang sebelah kanan. Itu setidak-tidaknya kalau kita itu mencoba untuk berpikir secara sangat sederhana ya. Namun kalau kita mencoba lebih jauh bagaimana organ-organ itu tersambung akhirnya menjadi satu dan dikendalikan oleh sesuatu, ini adalah hal yang rumit ya. Namun perkataan di dalam Jagat-Talit kita tidak akan mencoba mengulas seperti seorang ahli ilmu pengetahuan membedah tubuh manusia. Jadi mohon maaf, saya bukan seorang dokter, bukan seorang ahli mengenai tubuh, tetapi apa yang saya jelaskan ini semata-mata dari kesadaran, nah, dari pengetahuan yang melalui proses rasa, sehingga apa yang kita lihat itu tersambung dengan apa yang kita rasakan ya. Kita sebenarnya tidak mengetahui secara lebih detail lagi. Mungkin kalau ilmu-ilmu kedokteran ya itu bisa mengenali organ dengan namanya masing-masing. Nah, sedangkan nama-nama ini kan adalah nama-nama yang memang sudah disepakati oleh manusia. Sedangkan di dalam spiritualitas itu tidak ada penjelasan apapun mengenai organ-organ seperti ini. Ya, tidak ada nama-nama itu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tertentu. Ya, untuk itu kita hanya diminta di dalam pemaknaan ini, kita hanya diminta memaknai secara sederhana, itu sudah jauh lebih daripada cukup sehingga kita bisa tersambung dengan Sang Pencipta. Jadi sekali lagi perkataan, tentu saja kalau kita melihat tubuh kita bagian luar ini, kita bisa melihat bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri dari tubuh kita ini ada dua hal yang sama. Mereka saling bekerja sama di dalam perannya, dan seolah-olah sehingga kalau misalnya suatu saat itu ada sebuah permasalahan di bagian tertentu, di bagian yang lain masih bisa menjalankan. Ini bagian hal yang kita sadari, dan ini luar biasa bagaimana Tuhan itu telah merencanakan sesuatu sehingga kita itu sebagai manusia itu tidak ada alasan untuk bisa mengelak dari peran-peran yang kita bawa. Tidak bisa mengatakan karena bagian tubuh saya yang sebelah kiri itu mengalami masalah sehingga saya tidak bisa menjalankan perintah-perintah kebaikan. Ternyata Sang Pencipta tidak seperti itu. Kita malah justru diberikan sebuah organ cadangan ya, yang itu bisa tersambung, yang itu bisa melanjutkan apapun yang menjadi misi utama di dalam kehidupan kita. Jadi pada episode ini perkataan kita menjadi tahu bentuk dasar dari tubuh kita bagian luar ini ternyata memiliki sifat yang bilateral simetri. Bilateral simetri itu adalah pada saat tubuh kita itu seolah-olah dirancang untuk bisa berdiri. Ya, artinya itu ada kaki itu memang berfungsi supaya kita itu bisa berdiri. Lalu di bagian atasnya itu ada bagian-bagian organ dada, perut, luar, dan ada pula tangan. Tentu saja ini juga memiliki fungsi di dalam karya-karya untuk menjalankan perintah-perintah. Lalu pada bagian atas, pada bagian kepala ada banyak hal-hal yang jumlahnya 2 dan itu sama. Itu juga menggambarkan bagaimana apapun yang terjadi di dalam diri kita itu tidak luput bahwa segala sesuatunya itu lewat proses indera yang berada di dalam kepala
lewat organ-organ yang di dalam kepala, sehingga apapun itu memang butuh direncanakan, apapun itu butuh dipikirkan. Jadi di dalam tubuh kita ya, terutama bagian luar ini, kalau kita mungkin jarang mengamat-amati ya situasinya seperti itu terkadang. Jadi kita itu seperti simetri saja. Simetri, ada dua hal yang sama, ada organ yang sama pada bagian kiri dan kanan. Tentu saja ini bukan kebetulan, pasti Gusti merencanakan sesuatu supaya kita itu bisa sukses dan bisa menuntaskan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ini gambaran kesadaran yang muncul hanya pada saat kita itu mengenali kita baru di dalam pemahaman melihat tubuh bagian luar saja, kita sudah tersambung dengan Sang Pencipta. Belum lagi kalau kita itu masuk lebih dalam lagi pada tubuh bagian dalam, ada banyak sekali yang bisa kita ketahui di sana. Ya, tapi setidak-tidaknya berkadang bagaimana Tuhan itu menciptakan luar biasa. Jadi tubuh kita itu yang selalu kita bawa kemana-mana, kita selalu tidak menyadari bahwa kita itu membawa organ-organ yang seperti membelah, ada dua seperti ini, dan kita tidak selalu sadar bahwa kita itu membawa kemana saja keajaiban di dalam kebendaan yang disebut manusia seperti kita ini. Nah, ini bentuk-bentuk yang luar biasa, bentuk-bentuk indah yang diciptakan Tuhan ya. Dan ini juga bagian berkah tersendiri kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk seperti ini. Nah, semuanya itu perlu kita syukuri ya. Setidak-tidaknya di dalam pembahasan video Jakarta ini hanya sekilas, hanya sekelumit pemahaman, hanya mengingatkan bahwa tubuh kita itu berbentuk seperti itu. Jadi tubuh kita itu tidak dirancang hanya untuk rebahan, tidak dirancang untuk hanya tiduran, tetapi dirancang dalam situasi berdiri. Ada organ yang menopang dan ada organ yang lain yang bekerja secara sistematis. Ya, ini patut kita syukuri kesadaran seperti ini, supaya ini bisa menambah iman kita bahwa Tuhan semata-mata bukan sembarang menciptakan bentuk-bentuk seperti ini, tapi segala sesuatunya itu adalah baik adanya di mata Tuhan, di mata Sang Pencipta, sehingga apapun yang kita terima, apapun yang kita pahami pada saat ini gambaran tentang citra dari Sang Pencipta sendiri, sehingga kita menjadi semakin tebal rasa rindu kita untuk selalu mengabdi kepada Sang Pencipta. Demikian perkataan ini hanya sekilas bagaimana Jakartalit berbagi kesadaran bahwa tubuh kita bagian luar ini indah adanya, dan mereka memiliki fungsi yang luar biasa yang mungkin kadang selama ini tidak berpikiran, tidak menyadari, sekarang menjadi sadar, lebih mencintai diri sendiri, lebih bisa menjaga organ-organ setidak-tidaknya bagian luar ini supaya tidak rusak, sehingga selalu berfungsi optimal dalam rangka menjalankan peran-peran yang didahulukan Tuhan kepada kita. Demikian perkataan video pendek kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan yang lainnya, namun tentu saja masih di dalam silabus yang sama, pembahasan kita masih berurutan. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Rahayu.